berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya etika pendidikan pada akuntansi. Kelompok kami ada saya Steven Wijoyo, NIM 1218133, Kak Ade Agus, NIM 1218119, Olivia, NIM 1218129, dan Gideon, NIM 1218142. Next step. Yang pertama, etika akuntan. Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia, sejauh mana yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Next. Kemudian tujuan profesi akuntansi yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi yang mengarah kepada kepentingan publik. Dan untuk mencapai tujuan ini, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas layanan, dan kepercayaan. Next. Ya, selanjutnya kode etik akuntan. Sebagai profesi akuntan pasti kita harus memenuhi kode etik akuntan agar mutu dan kepercayaan para pengguna jasa itu bisa percaya kepada kita. Nah, pengertian kode etik sendiri merupakan sistem norma atau nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang baik atau benar, yang tidak benar atau tidak baik. Kemudian, kode etik akuntansi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Sedangkan berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia, etika profesi akuntansi ini meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan auditor atau klien, ataupun dengan masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Dan next. Yang pertama, prinsip etika. Prinsip ini bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Nah, yang pertama, tanggung jawab profesi. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukan, yang tidak hanya kepada kliennya saja, tetapi juga kepada masyarakat, kepada rekan seprofesinya dan masyarakat. Kemudian kepentingan publik. Akuntan menempatkan kepentingan publik sebagai utama dalam menjalankan tanggung jawab mereka dan menjaga kepercayaan publik tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsipnya yaitu integritas. Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus dipegang tinggi oleh seorang akuntan agar menjaga kepercayaan publik. Integritas ini mencakup bersikap jujur, berterus terang, tidak curang, serta dapat menerima kesalahan yang tidak tersengaja. Kemudian yang keempat, objektivitas etika profesi akuntansi. Seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam
kapasitasnya sebagai auditor, konsultan, pegawai swasta, maupun pegawai pemerintah, maka seorang akuntan wajib menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kerahasiaan etika profesi akuntansi. Seorang akuntan tidak boleh memberikan informasi pihak maupun jika tanpa persetujuan atau wewenang yang memadai secara spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional yang harus mengungkapkan kerahasiaan itu. Kemudian, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Klien akan merasa aman dan meningkatkan kepercayaan kepada akuntan jika ia memiliki kompetensi yang dijelaskan sebelum menggunakan jasa, dan salah satu kompetensi yang paling mendasar yang harus dimiliki semua akuntan tentu saja tahu-tahu tahap-tahap dari siklus akuntansi itu sendiri. Next. Dan prinsip yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Akuntan yang tidak bersikap profesional seperti selalu tidak tepat waktu, ingkar janji, atau perilaku negatif lainnya akan membuat klien merasa tidak nyaman dan kecewa, yang bisa membuat profesi akuntan menjadi kurang baik secara kolektif. Kemudian, standar teknis etika profesi akuntansi. Setiap akuntan harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan, yaitu yang telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Next. Selanjutnya, aturan etika. Aturan etika kompeten merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan sendiri ada 5. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi adalah ketika anggota KAP menjalankan tugasnya, mereka harus mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik oleh IAI. Dan pengertian integritas dan objektivitas sendiri yaitu aturan yang harus dipertahankan dan bebas dari benturan kepentingan serta tidak boleh ada faktor salah saji material. Kemudian aturan yang kedua yaitu standar umum dan prinsip akuntansi, yaitu standar yang terdiri dari kompetensi profesional, kecermatan dan keseksama profesional, perencanaan dari supervise, dan data relevan yang memadai. Tanggung jawab pada klien. Tanggung jawab yang diberikan pada klien bisa berupa 2 hal, yaitu informasi klien yang dirahasiakan dan fee profesional. Dan yang keempat, tanggung jawab pada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan menjaga perkataan dan perbuatan yang sekiranya tidak akan merusak reputasi rekan seprofesi. Kemudian, aturan yang kelima, tanggung jawab dan praktik lain, yaitu anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang dapat mencemarkan profesi. Selanjutnya yaitu interpretasi aturan etika. Interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang digunakan sebagai panduan dalam penerapan aturan etika. Selanjutnya, dilema etika. Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya akan sering berhadapan dengan dilema etis yang melibatkan pilihan di antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam menghadapi situasi dilema etis seperti ini, maka persepsi etis dan pertimbangan etis akuntan yang berdasarkan pada profesionalisme memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Secara umum ada 2 kategori
faktor yang berpengaruh terhadap perilaku keputusan etis individual, yaitu faktor individual dan faktor situasional. Faktor individual dapat diartikan sebagai hal atau keadaan yang melekat pada pribadi orang secara fisiologi. Sedangkan faktor situasional adalah faktor yang timbul dari luar diri individu. Kelima, sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Situasi tersebut terbentuk karena dalam konflik terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan auditor, sehingga auditor dihadapkan kepada pilihan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Selanjutnya, pendidikan etika. Pendidikan etika sangat tergantung pada dasar etika yang dimiliki seseorang. Dasar etika dalam setiap individu berbeda-beda tergantung dari latar belakang, pengalaman, budaya, dan standar moral yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, titik awal pendidikan etika seharusnya berbeda tiap individu. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan etika profesi akuntan. Yang selanjutnya ada dalam pendidikan etika akuntansi itu ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama ada pendekatan rule based sama pendekatan principle based. Nah, pendekatan yang rules ini berfokus pada mengingat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para akuntan berdasarkan kode etik. Sedangkan prinsipal ini lebih menekankan pada prinsip yang fundamental, yang bertujuan untuk melatih akuntan profesional untuk menyadari situasi dan dilema etis, lalu menggunakan pertimbangan etika untuk menghadapi tantangan yang ada. Next. Lalu untuk studi kasusnya, terjadi rekayasa laporan keuangan yang ada pada PT Dutasari Citalaras, di mana direkturnya itu merekayasa laporan keuangannya, merekayasa auditnya. Jadi seharusnya direkayasa, jadi perusahaan ini rugi 40 miliar, padahal sebenarnya itu perusahaannya malah memiliki keuntungan sebesar 28 miliar. Next. Pembahasannya itu PT DCL ini dapat disimpulkan mereka itu kurang mengikuti 8 prinsip yang tadi dijelaskan Gideon. Nah, 8 prinsip ini mereka seperti yang pertama tanggung jawab profesi. Auditornya kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri bukti yang ada. Jadi auditornya kurang meneliti data-data yang ada, kurang bertanggung jawab atas bukti-bukti yang diberikan sehingga tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif. Lalu yang kedua kepentingan publik. Direktur utamanya itu diduga tidak bekerja sama demi kepentingan publik. Jadi dia itu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri sebesar 40 miliar itu. Jadi tidak memikirkan kepentingan orang lain tapi kepentingannya sendiri. Lalu yang ketiga integritas. Integritas ini direkturnya tidak menjaga integritasnya sehingga dia merekayasa laporan keuangan. Jadi seperti tidak memiliki integritas yang cukup tinggi untuk perusahaannya. Lalu ada objektivitas. Nah, karena direkturnya ini melakukan rekayasa, dia itu tidak objektif. Maksudnya hanya menguntungkan pihak-pihak yang menurutnya itu untung juga buat dirinya sendiri. Jadi lebih ke subjektif, tidak ada objektivitasnya. Kemudian yang kelima ada kompetensi dan kehadiran profesional.
Seharusnya seorang akuntan harus bisa melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, ketekunan, dan juga kompetensi. Namun pada kasus ini, PT DCL tidak melaksanakan kehati-hatian profesionalnya. Auditor tidak mengetahui adanya rekayasa pencatatan yang menyebabkan PT DCL yang harusnya untung menjadi rugi. Kemudian yang keenam ada perilaku profesional. Pada kasus ini, direktur dari PT DCL tidak berperilaku profesional. Dengan sengaja, direktur melakukan rekayasa dalam laporan keuangan. Tentu hal ini mendiskreditkan atau merusak nama baik profesinya. Kemudian yang terakhir ada standar teknis. Seharusnya seorang akuntan dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Namun pada kasus ini PT DCL terdeteksi memanipulasi penyajian laporan keuangan, yang tentu tindakan ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Akan kami buka sesi pertanyaan yang pertama. Silakan. Yang pertama silakan untuk Dewanti Mayasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewanti Mayasari dengan NIM 1218.005. Di bagian aturan etika kan tadi ada objektivitas. Itu seberapa besar pengaruh objektivitas terhadap hasil audit? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, silakan Evelyn Larissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Evelyn Larissa dengan NIM 1218.007. Ingin bertanya, tadi kan di slide ditulis tentang kerahasiaan etika profesi akuntansi. Nah, gimana kalau semisal yang tidak punya wewenang membocorkan informasi? Itu sanksinya apa kira-kira? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, Aziza dipersilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya Aziza dengan NIM 1218.003. Tadi kan sempat disinggung tentang kredibilitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kredibilitas dan celah harapan? Terus ada beberapa kasuskah yang dapat mempengaruhi kredibilitas profesi akuntan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang keempat, silakan Sylvia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Sylvia dengan NIM belakang 32. Saya ingin bertanya, kan tadi disebutkan bahwa dasar etika dalam setiap individu itu berbeda-beda. Nah, tadi dalam studi kasus kan direkturnya yang menyelewengkan jabatannya. Nah, itu kan pastinya latar belakang etikanya itu udah banyak gitu. Nah, menurut kelompok bagaimana solusinya agar semua orang itu dapat melaksanakan jabatannya sesuai kode akuntansi tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.
Ya, terima kasih atas waktunya sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewanti Maya, pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit ya. Seorang akuntan ketika melaksanakan pengauditan harus mampu menempatkan dirinya sebaik dan sebebas mungkin tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Jadi seorang auditor dalam menjalankan objektivitas itu harus dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari luar gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi objektivitas, maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn Larissa. Untuk orang yang membocorkan kerahasiaan etika profesi akuntansi, yang pertama tentu akan mendapatkan peringatan. Kemudian jika setelah peringatan masih melakukan pelanggaran, maka ada hukum pidana atau perdata sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Apa sudah menjawab? Terima kasih kelompok. Sudah. Lalu yang selanjutnya, pertanyaannya Aziza. Yang mempengaruhi kredibilitas akuntan itu ada 8 faktor. Yang pertama, ketidakindependen auditor atau akuntan publik. Lalu, auditor gagal mendeteksi kecurangan, itu juga bisa. Terus ada akuntan publik itu memperdagangkan rahasia perusahaan. Terus akuntan menerima uang suap. Lalu adanya benturan kepentingan. Terus hasil audit yang dikemukakan diragukan. Auditor tidak profesional dan hasil laporan yang tidak kredibel. Jadi yang mempengaruhi kredibilitas akuntan itu kebanyakan dari profesinya yang kerjanya itu tidak maksimal gitu loh, kayak auditor tidak profesional, terus mereka menerima uang sogokan, terus data-data yang dicek itu nggak sesuai dengan yang ada gitu loh. Kira-kira menjawab nggak? Apa butuh contoh lainnya lagi? Enggak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia, yaitu bagaimana solusi agar semua orang dapat melaksanakan jabatan sesuai dengan etika. Jadi menurut kelompok kami, untuk melaksanakan jabatan sesuai dengan etika, yaitu harus mengikuti pendidikan profesi akuntan yang benar, dan setiap akuntan harus memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Ya, kemudian untuk sesi kedua, pertanyaan pertama, silakan Jessica Syagan.
Iya, terima kasih. Saya Jessica NIM 1218100018. Mau bertanya tadi di slide aturan etika, poin tanggung jawab terhadap klien ada kata professional fee. Itu maksudnya bagaimana ya? Apakah fee dalam bentuk bayaran? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Lukas dipersilakan. Iya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lukas Handoso dengan NIM 1218139. Saya mau bertanya, mungkin nggak sih kalau misalnya seorang akuntan publik, semisal dia mempunyai usaha lain dan dalam usahanya itu dia sendiri yang mengaudit dan memberikan opini auditnya. Apakah itu mempengaruhi di kredibilitasnya sebagai akuntan publik? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, Cibela dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Cynthia dengan NIM 1217104. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sempat disinggung tentang kecurangan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimanakah cara yang harus dilakukan oleh auditor dari luar perusahaan tersebut dalam merespon adanya risiko kecurangan yang terjadi di sebuah perusahaan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, Ilona dipersilakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilona Ionika Tiffany, NIM 121810015. Saya mau bertanya, kalau misalnya seorang akuntan itu melakukan pelanggaran etika yang berat, etika profesi yang berat, apakah dia hanya akan kena hukum pidana perdata atau dia bisa dicabut keprofesiannya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Jessica tentang fee profesional ya. Apa itu? Fee profesional ini dibagi menjadi dua. Ada besaran fee sama fee contingent. Nah, besaran fee ini bervariasi tergantung pada risiko, penugasan, kompleksitas jasa, tingkat keahlian, dan struktur biaya KAP, serta pertimbangan profesional lainnya. Kalau fee contingent ini fee yang sudah ditetapkan tanpa adanya fee tambahan atau yang fee dibebankan, kayak gitu. Pak menjawab. Oh iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ilona. Jika akuntan melakukan pelanggaran berat, apakah dikenakan pidana atau bisa dicabut profesinya? Jadi, jika akuntan melakukan pelanggaran berat, yang pertama akan diberikan sanksi administratif. Kemudian akan dikenakan pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Juga akan dikenakan denda. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya Lukas. Apakah seorang akuntan yang memiliki usaha itu boleh mengaudit sendiri atau enggak? Menurut kelompok kami itu enggak bisa, soalnya kemungkinan untuk melakukan kecurangan terus menghindari pajak itu besar. Jadi disarankan apa diharuskan ya, pokoknya lebih baik kalau pakai auditor dari orang lain gitu loh, biar kredibilitasnya lebih dipercaya gitu. Kira-kira menjawab atau enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Jebela untuk cara mengurangi resiko. Yang pertama ada menggunakan software yang akuntabel. Yang kedua memperketat SOP. Yang ketiga menciptakan kultur perusahaan yang baik. Yang keempat membangun struktur pengendalian internal yang baik. Dan yang kelima menciptakan pengendalian internal yang efektif. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih. Untuk sesi ketiga, dipersilakan Andre Renaldi. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Andre, NIM belakang 38. Saya mau tanya yang soal dilema etika akuntansi tadi. Nah, secara umum biasanya kalau ada dilema seorang akuntan itu akan berpengaruh ke pekerjaannya langsung gitu loh. Anggapannya semisal dia lakukan ini karirnya dia rusak, tapi kalau dilakukan itu salah. Nah, menurut kelompok bagaimana sikap yang harus dipilih oleh akuntan ketika ia menghadapi dilema seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya kedua, Fajar dipersilakan. Iya. Nama saya Fajar dengan NIM 12181009 mau bertanya. Secara histori pelanggaran etik dalam profesi akuntansi yang terberat itu apa ya?
dan kenapa pelanggaran itu terjadi. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, Evelyn dipersilakan. Evelyn Gelia. Ya, selamat pagi. Saya Evelyn Gelia, NIM 1218108, mau menanyakan, apakah kode etik itu selalu berakhir di perekayasaan laporan keuangan? Juga bagaimana pihak IAI itu bisa mengetahui kalau adanya pelanggaran kode etik akuntan? Apakah harus ada orang yang melapor ke IAI atau dari pihak IAI sendiri ada yang melakukan survei atau kunjungan rutin gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Seorang auditor kalau mengalami dilema, bagaimana mengambil keputusannya ya? Kan kalau dilema itu pasti ada lebih dari satu solusi. Makanya kok dilema. Nah, menurut kelompok kan pasti gak semua tugas diserahkan ke auditor semua keputusan itu. Nah, pasti kan ada minimal 3 lah. Auditor, akuntan publik, sama pebisnis tersebut. Nah, mereka itu harus saling bekerja sama gitu untuk memutuskan keputusan yang terbaik yang mana. Nah, menurut kelompok juga keputusan tersebut lebih baik diambil menurut pendekatan normatif kayak gitu. Soalnya kan pendekatan normatif berdasarkan agama, jadi pasti yang lebih baik yang mana kayak gitu. Apakah bisa menjawab? Mantul, Gan. Terima kasih. Terus yang selanjutnya menjawab pertanyaannya Evelyn. Pertanyaannya tadi kan apakah pelanggaran itu hanya laporan keuangan aja? Terus bagaimana cara IAI mengetahui? Nah, kalau menurut kelompok kami pelanggaran itu nggak cuma rekayasa laporan keuangan, tapi bisa yang lain, kayak misalnya ada menyalahgunakan wewenang, terus menerima hadiah itu juga pelanggaran, terus melakukan tindakan yang menghalangi melakukan kegiatan yang menghalangi pihak lain, itu juga pelanggaran. Terus untuk IAI ini, kalau menurut kelompok kami, biasanya kalau misalnya perusahaannya yang melakukan pelanggaran itu yang melaporkan ke IAI itu auditornya. Kalau misalnya auditornya yang melakukan pelanggaran, harusnya sih perusahaannya yang melaporkan ke IAI. Jadi kayak saling mengecek gitu loh kalau menurut kelompok kami. Kira-kira bisa diterima atau enggak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Kadek. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar, yaitu pelanggaran etik berat dalam profesi akuntansi itu apa? Yang pertama yaitu kasus Jiwasraya, di mana pada tanggal 10 Oktober 2018 Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, di mana Ikatan Akuntan Indonesia menilai PT Ernasiong Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini telah melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk tahun buku 2017. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih kelompok. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terus siapa ini selanjutnya?
cek 1, 2, 3. Ya. Kok nggak dikembalikan ke saya, jadi saya terus bingung nih ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan the needs atau kebutuhan atau pentingnya pendidikan etika bisnis dan profesi bagi akuntan. Nah, ya ini masukan aja. Jadi kalau akuntan itu kita bercerita tentang akuntan kan sebenarnya bukan hanya akuntan publik, tapi nggak tahu kenapa terus kemudian banyak yang terjadi di dalam diskusi ini baik oleh penyaji maupun oleh terutama oleh yang penanya. Ini kok lebih banyak yang ditanyakan tentang akuntan publik, padahal kan kita bilang pendidikan etika bisnis dan profesi untuk akuntan. Jadi akuntan itu kan ada banyak. Jadi akuntan itu sebenarnya secara profesi itu dibagi 4 gitu ya. Ada akuntan pendidik, itu kemudian ada akuntan internal atau yang biasa disebut dengan auditor internal, padahal sebenarnya bukan hanya auditor internal, tapi kalau auditor internal itu, akuntan internal itu di dalam perusahaan atau akuntan manajerial itu mulai dari yang menyusun sampai yang mengaudit di internal kondisi di dalam perusahaan. Terus kemudian ada akuntan publik yang sifatnya memang luas dari dia urusannya dengan hal-hal yang verifikasi laporan keuangan. Terus yang kemudian yang keempat itu baru ada akuntan pemerintahan. Nah, akuntan pemerintah itu mulai dari akuntan pajak, BPK dan sebagainya gitu ya. KPK dan sebagainya itu adalah termasuk di akuntan pemerintah. Jadi ada 4 minimal itu 4 itu yang dibahas. Tapi ternyata kenapa nggak tahu merujuknya akhirnya lebih banyak akuntan ini ya yang banyak yang ditanyakan adalah lebih banyak akuntan publiknya. Oke. Tapi nggak apa-apa, karena kemudian mungkin karena kita merasa lebih dekat dengan akuntan publik ya, yang yang banyak etikanya. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat etikanya itu baik yang namanya akuntan internal itu, mulai dari yang nyusun laporan keuangan sampai yang kemudian melakukan audit internal, semuanya ada kode etiknya. Walaupun tidak sejelas dan tidak segamblang akuntan publik karena dia ada undang-undangnya tersendiri ya, undang-undang akuntan publik itu ada. Nah, demikian pula akuntan pemerintah juga jelas ya, ada namanya juknisnya, petunjuk teknisnya, juklaknya bahwa akuntan itu harus begini di pemerintahan itu dan sebagainya. Itu seperti ini seperti ini gitu, ada tata aturannya yang jelas juga. Tapi bahwa kemudian di sini kan the needs of education ya, ethic education. Jadi sebenarnya semuanya butuh. Berarti yang namanya akuntan itu semuanya harus mendapatkan pendidikan tentang kode etik, harus mendapatkan pengetahuan bahwa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kemudian baik atau tidak baik di dalam kegiatan profesinya. Nah itu yang menjadi penting, sehingga kemudian makanya di pendidikan etika bisnis dan profesi itu ada masuk di kurikulum. Itu tidak hanya di Indonesia, Pak, itu hanya di Indonesia, enggak, bukunya juga banyak yang dari internasional. Jadi secara internasional itu pasti kemudian namanya kode etik itu harus diajarkan. Bahkan kalau secara khusus itu saya punya kakak kelas, sekarang jadi direktur vokasinya UB. Sebelum ini direktur FISIP. Sebelum ini dekan FISIP. Satu tingkat di atas saya. Dia khusus mempelajari tentang etika bisnis dan profesi. Nah itu cuma 1 tahun, usianya 2 tahun di atas saya sudah jadi profesor karena penelitian dia di bidang etika itu banyak banget. Contoh bagaimana penyelewengan, katakanlah kasus-kasus yang terjadi di Indonesia banyak. Jadi penelitiannya dia banyak banget, cepat jadi profesor. Selain memang doktornya dia sudah saat masih muda jadi doktor.
Jadi kecepatan dia melakukan penelitian karena apa? Contoh kasus yang dia dapatkan dari penelitian-penelitian di Indonesia itu baik di akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, maupun di akuntan pendidik itu banyak. Nah, sebenarnya tujuannya etika itu apa sih? Sebenarnya bagaimana kita berperilaku etis. Sebenarnya berperilaku etis itu apa sih? Yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Olivia ya, ada 8 ciri orang itu yang kemudian berperilaku etis. Dia harus independen. Ada kemudian sikap independen itu sudah jadi nilai khusus dari akuntan. Jadi akuntan apapun kita itu harus independen. Artinya kita tidak bisa dipengaruhi dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Ada kredibilitas, bagaimana mereka harus menjaga kredibilitas profesional mereka. Mereka menjaga nama mereka. Ada integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu bahasa omongnya, enaknya omong itu apa yang dia lakukan sama yang dia kerjakan itu sama dengan apa yang diomongkan. Jangan kemudian omongnya itu so idealis tapi sebenarnya kelakuan dia seenaknya dan sebagainya. Itu ada banyak ya, ada 8 itu ada contoh-contoh yang sudah disebutkan dan sudah dijelaskan oleh Olivia dengan baik. Nah, apakah itu penting ya? Penting banget. Tapi di kelompok ini tadi ada sedikit kritik ya dari saya, itu ada yang miss. Karena bahwa kemudian pendidikan itu penting, tapi kalau kemudian dia tidak punya locus of control. Padahal di sini dibahas tadi ya mengenai locus of control. Ada locus of control internal, ada locus of control eksternal. Apa artinya locus of control? Locus of control itu bagaimana sebenarnya lebih kepada penilaian diri sendiri. Atau bahasa yang lebih gampangnya yang secara umum itu sebenarnya seperti yang ditanyakan oleh lebih dekat seperti yang ditanyakan oleh Sylvia tadi. Locus of control itu apa sih? Locus of control itu bahasa agamanya atau bahasa yang lebih kita kenal itu amanah. Bagaimana seorang itu punya jiwa yang saat dia kemudian diberi tanggung jawab, dia punya tanggung jawab, dia punya pekerjaan, berarti di dalamnya ada tanggung jawab yang diemban, ada jabatan, ada jabatan itu kan ada nama, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, itu dia bisa memegangnya dengan baik, locus of control. Nah, locus of control itu bisa dari internal, memang dari dirinya sendiri. Bahwa seseorang itu sudah punya nilai yang dia pegang, yang dia percaya, yang dia percayai gitu ya, yang kalau bahasa yang lain lagi dia ugemi gitu ya, yang dia pegang gitu ya. Itu pasti punya orang itu, entah itu nilai dari agama, entah itu nilai sosial, entah nilai apa, itu sudah hal yang jadi locus of control-nya dia internal itu. Sedangkan eksternal, itu dari mana dapatnya? Itu internal itu locus of control internal itu dari proses-proses pendidikan, dari proses-proses pengajaran yang selama ini dia dapat, entah itu dari lingkungan ada yang di sekolah, ada yang di gereja, ada yang di masjid, ada dimanapun tempat ibadah dan sebagainya, itu yang kemudian tiap hari dia dengarkan itu kemudian terinternalisasi. Jadi nilainya sendiri dia pegang. Sedangkan locus of control eksternal itu nilai-nilai yang dia pegang karena kemudian ada proses indoktrinasi ya. Contohnya apa? Saat kemudian dia masuk di perusahaan, terus kemudian perusahaan itu punya budaya, punya nilai tertentu yang harus dipegang dan dipertahankan. Nah, itu dari penilai perusahaan itu, terus dari sekitar tempatnya dia berada dan sebagainya itu nilai-nilai itu terinternalisasi, itu asalnya. Kemudian apa yang muncul? Itu yang kemudian saat dia bekerja, locus of control itulah yang menjadi benteng dia, yang menjadi suara hatinya dia untuk dia berkata ya atau tidak saat terjadi kecurangan. Nah, ini kalau saya sambungkan dengan apa yang ditanyakan oleh Sylvia. Kalau saya tadi kan itu apa
dengan jabatan, kalau saya jabatan yang amanah sesuai dengan kode etik. Nah, itu jawabannya ini langsung saya tulis di sini, locus of control. Sayang tidak dijelaskan oleh kelompok ini, walaupun ada di makalah dan saya nggak tahu di presentasinya kayaknya juga kelewatan. Padahal itu hal yang penting. Atau mungkin karena bingung ya, locus of control itu apa gitu ya. Nah, nilai etika ini seberapa banyak yang kita dapatkan juga yang kita dapatkan dari pelajaran kuliah etika bisnis ini nanti yang kemudian menjadi masukan bagi Anda, dan kemudian suara hati nurani Anda lah yang jadi kemudian locus of control. Nah, ini kemudian kalau di fraud itu bahwa ternyata kalau kecurangan terjadi itu ada 4 penyebab. Apa? Kalau sudah dasarnya greedy, ya sudahlah, dia memang akan greedy selamanya. Berarti apa? Dia locus of control-nya lemah. Terus kemudian apa? Dia locus of control-nya kuat, tapi dia kena pressure, tekanan dari atasan. Atasan mengharuskan dia melakukan berbuat curang. Kalau dia nggak berbuat curang, ya dia akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga jadi tekanan tersendiri, pressure itu. Ya, ada yang memang kemudian dia karena butuh dan sebagainya, ada opportunity, ada kesempatan, cari kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, dia diam aja. Kalau ada kesempatan, dia akan ambil kesempatan itu berbuat curang. Nah, itu yang orang-orang ambil kesempatan atau orang-orang oportunis. Beda dengan yang greedy. Kalau greedy itu ada nggak ada, dia akan cari-cari kesempatan karena memang dasarnya dia greedy. Ya, kalau bahasa yang lain itu memang orang dasarnya dia pecinta mahmon. Kalau sudah memang orang itu pecinta uang, itu adalah bagi dia adalah segala-galanya yang dia tuhankan, pasti dia akan cari-cari. Atau kalau bahasa pasarnya itu ya dasarnya ancen sudah udah bajingan, udah yauluk lah dia, itu memang alihnya dalam hal mencuri gitu ya. Nah, itu locus of control-nya bisa dikatakan tidak ada. Nah, locus of control itu yang menjadi diri kendali sendiri ini. Ini yang sudah ditanyakan oleh Silvi sekaligus untuk menjawab pertanyaan Silvi. Jadi kayak begitu, locus of control lah yang menjaga kita. Jadi kita punya jiwa internal loh. Ada nggak Pak gitu? Ada. Ya dulu ada sih. Ya orang yang waduh gembar-gembor mengatakan wah kita harus kemudian ya ada Pak seseorang yang pernah saya kenal gembar-gembor dengan waduh harus kita ini namanya melakukan GCG, Good Corporate Governance, melakukan tarif, transparansi, akuntabel, responsibility, independent dan fairness. Waduh, pokoknya ngomongnya tinggi banget. Giliran dia suatu saat punya jabatan, terus saya tanya loh, Anda dulu itu cerita panjang seperti ini kok ini ya gimana? Ya gimana ya akhirnya ternyata wah kalau ngomong aja kenceng, tapi giliran terus kemudian dia dapat jabatan ternyata ya dia lebih cinta jabatannya ketimbang konsisten terhadap apa yang diomongkan. Nah, bagi saya itu berarti apa? Oh, berarti dia ini tidak istiqomah, tidak kemudian dia tidak amanah karena kemudian tidak bisa dipercaya dan tidak mempertahankan kredibilitasnya dia. Ya terserahlah itu orang punya banyak pertimbangan. Ada yang memang kemudian demi mengorbankan demi menjaga katakanlah jabatannya, kredibilitasnya dia agak abaikan gitu ya. Nah, itu saya juga menjawab pertanyaan dari Asisa, kredibilitasnya kayak gimana dengan celah harapan tadi itu. Dia bisa dipercaya tidak? Amanah itu bisa dipercaya. Kalau kredibel itu apakah pekerjaannya memang betul-betul dia jaga betul? Nah, sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus. Yang dari Dewanti, Asisa, Silvi itu langsung menohok kepada permasalahan inti dari pentingnya pendidikan profesi akuntan. Nah, kalau kemudian kita ngomong pertanyaan dari Evelyn, ada kebocoran informasi. Sebentar, kebocoran informasi ini memang bocor atau bocor karena orang itu memang sengaja ingin membocorkan, atau kemudian karena ada kecurangan, itu harus ada kemudian yang dibocorkan. Jadi ada yang
Kalau memang nggak ada apa-apa, terus kita kemudian ngember ke sana kemari, berarti ada yang salah dengan karyawan tersebut. Dasarnya ngember. Tapi kalau di dalam itu memang ada yang salah dan itu kemudian harus disampaikan keluar, itu namanya whistleblower. Kewajiban dari orang yang tahu di dalam perusahaan ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar, malah harus. Kalau dia tidak sampai kemudian mengungkapkan, tidak membocorkan rahasia perusahaan, berarti sebenarnya dia adalah dia menjadi orang yang setuju. Dan berarti apa? Kalau kemudian dirunut-runut dalam kasus fraud, dalam kecurangan, maka dia termasuk kaki tangan orang yang melakukan fraud. Kecuali kalau dia nggak tahu. Jadi kalau tahu malah wajib untuk memberitahukan. Sama seperti gini loh, ada tetanggamu kecurian, ada tahu malingnya masuk, kamu malah diem aja. Nah itu kan, ternyata seperti itu ya yang paling banyak siapa yang melakukan? Mahasiswa. Coba ada yang berani menjadi whistleblower, temannya ngerpek, terus Pak, itu loh teman saya ngerpek, ada yang berani ngomong, dimusuhi teman sekelas. Berarti apa? Sejak dari Anda sekolah, itu bukan hanya mahasiswa ya, saat sekolah pun, itu kita sudah diajari untuk bersekongkol, untuk berbuat tidak baik, tidak jujur. Padahal kalau ada yang kontak, ada yang teman apa, harusnya lapor. Tapi kan nggak mungkin, nanti dituduh so idealis lah, so apa dan sebagainya. Makanya dulu waktu zaman saya sekolah dulu, zaman saya kuliah, dari sekolah itu zaman saya kuliah juga itu kelakuan saya, bukannya saya so idealis. Karena apa? Saya malah banyak yang banyak teman-teman itu yang nyontek ke saya gitu ya. Ya nggak pinter-pinter amat sih saya, tapi ada yang teman-teman yang jauh di bawah saya itu pokoknya berharap saya itu kan potongannya double kayak gini mungkin mau nyontoi gitu. Saya kalau ujian selalu duduk depan dan persis di depannya bangkunya guru. Waktu kuliah juga gitu, saya duduk di depan yang pas di depannya itu dosen, bangkunya dosen. Jadi teman-teman yang lain nggak ada yang berani nyontek. Terus saya kerjakan secepat mungkin, saya kumpulkan. Baru di luar saya kemudian goda-goda yang lain. Ini gak iso, gampang aja kok. Waduh. Nah ini strategi saya. Dosen yang lihat, ini anak ini gondrong, sudah nggak rapi blas gitu ya. Harusnya kan kalau zaman saya dulu kuliah kan pakai hem dan sebagainya gitu kan. Ya saya pakai hem, terus luarnya masih pakai jaket. Warek gak niat gini dilihat tuh. Ternyata mending ya, hasilnya lumayan juga anak ini. Otomatis apa? Minimal saya dapat B. Mereka yang ada di bawah saya atau sama dengan saya ataupun lebih lambat dari saya pasti dapatnya C. Nah kalau yang lainnya dapatnya C terus kemudian ternyata hasil saya yang paling bagus walaupun ngerjakannya nulisnya juga kacau balau gitu ya. Sampai sekarang sih tulisan saya jelek. Akhirnya apa? Pastikan kemudian saya naik jadi B+ atau jadi A. Nah itu strategi bagaimana kalau saya waktu di zaman kuliah dulu. Supaya apa? Supaya saya nggak nyontoh teman-teman dan saya supaya tidak dicontoh. Jadi strateginya caranya begitu. Bukan yang paling pintar saya nggak ada apa-apanya dengan kawan-kawan yang lain, tapi saya berusaha. Bukan juga sok jujur. Karena teman-teman saya yang dablek itu, ya walaupun rapi-rapi, tampilannya diam, tapi banyak yang dablek kayak gitu, ada yang ngerpek nyontoh di sekitar saya. Karena ngeri kalau waktu dulu zaman saya kuliah, waktu S1 itu. Kalau ketahuan nyontoh atau ngasih contoh temannya, apalagi ngerpek. Kalau contoh ngobrol, ngasih contekan, terus teman saya nyontek, itu paling gugur satu mata kuliah, gitu aja ya mata kuliah tersebut. Tapi kalau sampai ngerpek, itu gugur satu semester, seluruh mata kuliah gugur. Nah daripada saya gugur, daripada saya kemudian nggak bisa kuliah lah, wong kuliah saya modalnya itu beasiswa kan, jadi ya lebih baik saya menjaga mengamankan diri saya sendiri. Itu sih strategi saya. Nah itu cara bagaimana menjaga. Lah itu apa? Kalau dibilang locus of control saya. Dan sampai hari ini kan ya semoga saya pegang kredibilitas itu, bahwa kemudian tidak ngerpek atau nyontoh orang lain. Kalau bisa saya pikir semampu saya.
hasilnya seberapa, whatever. Ya memang saya punya keterbatasan, ya taunya cuma segitu aja, nggak perlu ngoyo-ngoyo. Tidak kemudian kalau ngomong aja, waduh, tapi kuliah 5 menit, 15 menit selesai. Terus bimbingan susah dicari mahasiswa. Nah itu berarti kan tidak amanah terhadap jabatannya dia sebagai dosen, sebagai akuntan pendidik. Gitu ya. Nah, yang lain lagi, perilaku etis dan sebagainya, sudah jelas perilaku etis. Oke. Pertanyaannya Jessica, professional fee itu apa? Tadi sudah dijawab ya. Professional fee itu adalah bayaran profesional. Jadi sebagai auditor dia kan tidak mendapat gaji, tapi mendapat fee. Nah, fee-nya itu namanya professional fee. Nggak hanya gitu kok, sebagai makelar itu sama kok. Kalau kemudian bisa menghubungkan orang, terus kemudian dua orang ini sudah bersepakat jual beli, dia juga dapat fee, professional fee, bukan bonus. Beda lagi, kalau bonus itu kita bekerja kayak saya jadi dosen, karena dianggap pekerjaan saya baik, terus kemudian saya dapat tambahan lebih, itu namanya bonus. Tapi kalau ini, fee itu adalah hasil kerja dari pekerjaan profesional. Nah, salah satu yang dapat professional fee itu adalah auditor. Oke, terus kemudian ada pertanyaan dari Lukas. Bisa nggak mengaudit diri sendiri? Ya nggak bisa lah. Sikap independennya di mana? Bukan lagi saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Olivia. Olivia tadi kan bilang sebaiknya atau seharusnya ya. Saya katakan bukan lagi seharusnya, memang dia tidak boleh mengaudit dirinya sendiri. Self audit itu nggak boleh. Jadi kalau dia punya usaha harus diaudit oleh orang lain. Nah, terus kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan siapa tadi tentang ada yang kemudian siapa yang bukan pelanggaran etika ya. Ada yang mengatakan, ada yang menanyakan bagaimana kemudian dapatnya dari mana sih informasi itu? Oke, dari Evelyn G, dari VV ya, bahwa kemudian pelanggaran kode etik itu apa? Dari mana dapatnya? Ya selain dari whistleblower, laporan tadi, terus kemudian sebenarnya auditor itu tiap tahun hasil kerjanya itu diaudit antar audit, namanya peer review. Jadi auditor itu punya pekerjaan, jadi katakanlah seperti Pak Sandy ngaudit, maka Pak Sandy bisa saja kemudian hasil kerja auditnya itu akan diperiksa oleh orang lain. Apakah pada tahun yang sama? Belum tentu. Bisa saja diacak gitu ya, bisa ketahuannya setelah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Selain ada laporan tentang kecurangan dalam melakukan audit, juga atau kelemahan dalam melakukan audit, itu karena ada peer review. Jadi ada antar auditor itu saling mengaudit hasil kerjanya, itu sudah wajib itu ya. Itu wajib dilakukan peer review. Jadi sangat mungkin ketahuan kalau dia melakukan kesalahan atau kecurangan. Nah, ada yang Fajar tadi nanya, pelanggaran etika tadi sudah dijawab ya, ada sanksi administratif sampai kemudian dicabut izinnya, sampai kemudian diberi peringatan, diberi batasan pekerjaan, dicabut izinnya, sampai kemudian dia dituntut ganti rugi, sampai kemudian masuk penjara. Nah, kalau pelanggaran yang terbesar, pertanyaannya Fajar, kalau yang gede, kasus yang gede di dunia ini yang pernah terjadi di Enron, itu kasus di Enron itu ya, sampai sebuah perusahaan yang sebenarnya itu jelek, dibuat bagus, dan kemudian ternyata bangkrut. Nah, itu ruginya hanya beberapa juta dolar gitu ya. Nah, itu yang kemudian, billion bahkan miliar dolar. Jadi triliunan kalau di Indonesia ruginya, hampir ya katakanlah nilainya itu hampir 10%-nya dari APBN-nya Indonesia itu. Itu yang terjadi di Enron, kasus yang terbesar secara di dunia sampai hari ini. Sehingga itu kemudian menjadikan yang namanya akuntan publik terbesar saat itu, Arthur Andersen, itu terpaksa harus dicabut, orangnya juga diberi tuntutan, diberi hukuman 3 kali, karena dia kan tidak membunuh orang ya, tapi merugikan orang, dia diberi hukuman 3 kali seumur hidup. Jadi
kalau dia mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, itu semuanya termasuk di penjara terus. Ya, 3 kali seumur hidup berarti kan nggak mungkin keluar dari penjara gitu ya. Nah, sampai sebesar itu dan kemudian akhirnya memunculkan yang namanya Sarbanes-Oxley Act SOX yang di Amerika yang kemudian itu mendasari, jadi karena kasus si Enron itu kemudian sama si Arthur Andersen akuntan yang menata itu, dia dia terbesar saat itu di dunia, kemudian runtuh dan kemudian memunculkan yang namanya teori baru yang disebut yang sekarang kita kenal dengan GCG, Good Corporate Governance, jadi kendali diri dari dalam perusahaan sendiri. Nah itu yang terbesar yang pernah ada di dunia ya, kasus Enron. Kalau di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu dikeluarkannya dulu Telkom, PT Telkom itu pernah masuk ke Singapura dan Wall Street. Bayangin, dia perusahaan Indonesia pertama yang bisa tembus ke Wall Street. Tapi umurnya cuma setahun karena tahun selanjutnya ketahuan bahwa ternyata melakukan manipulasi laporan keuangan, melakukan penggelembungan aset, sehingga Telkom itu dikeluarkan didepak dari PT Telkom, jadi didepak dari Wall Street, dari Amerika, terus kemudian dikeluarkan juga dari Singapura, terus ya hanya boleh di Indonesia pun kena suspend. Jadi ya ada banyak kok yang kasus-kasus besar yang tidak hanya kemudian yang terakhir ini kan yang kelihatan sekali kan Jiwasraya itu yang akuntan publiknya juga melaporkan keuntungan padahal perusahaannya lagi bermasalah karena investasi di tempat yang lain ya, investasi di tempat bodong. Nah, itu yang pelanggaran-pelanggaran terbesar. Jadi yang paling gede kasusnya adalah Enron. Indonesia pernah mengalami yang kasus gede dan memalukan itu Telkom. Yang terakhir aja Jiwasraya, tapi kalau Jiwasraya kan nggak ada masalah ya karena itu ditalangi oleh pemerintah. Terus kemudian dibayari oleh pemerintah, jadi nasabahnya dibayari pagi ya, dibayar ulang. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ada beberapa banyak akuntan besar yang kalau seperti Arthur Andersen itu hilang dari peredaran. Kalau yang lain seperti kasusnya Telkom itu ada sang akuntannya yang salah satu anggota Big Four ini kemudian sampai menutup kantor akuntannya, terus kemudian dia hanya menjadi akuntan pendidik saja. Jadi ya saking malunya ya karena kemudian kasus besar itu terjadi itu ya ada banyak hal sebenarnya kalau dalam etika ini. Kalau yang kecil-kecil banyak sih, dan sebenarnya masih banyak yang nakal kemudian kayak katakanlah kemudian dia akuntan publik, anggotanya KAP apa, tapi kemudian dia mencari dapat klien sendiri, dia pakai bendera KAP yang lebih kecil, itu sebenarnya pelanggaran etika juga. Ada banyak, kalau itu masih banyak operasional yang stringer, kecuali kalau kemudian saya sebagai akuntan internal, saya pernah punya latar belakang sedikit di akuntan publik, terus kemudian ada yang meminta saya membantu di khusus lah, katakanlah apa audit khusus, tapi kan ada AP maupun KAP yang melindungi saya, nggak apa-apa, karena kan saya ikut, jadi katakanlah saya menjadi pekerja lepas atau kontraktor dari AP atau KAP tersebut, itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu kan dia katakanlah kerja sebagai di perusahaan A, tapi terus kemudian dia cari klien sendiri, terus kemudian dia dapat, dan dia mengaudit, dia cari bendera yang lebih kecil supaya bayarnya lebih murah, dia kemudian ikut katakanlah KAPS. Jadi ya dia sebenarnya melakukan dia karyawannya A, tapi dia mengerjakan menjadi KAPS, itu yang nggak boleh. Nah, kayak begitu itu yang pelanggaran etika yang kecil-kecil itu seperti itu, karena kemudian yang kecil-kecil ini yang nanti akan kemudian bisa jadi pelanggaran yang lebih besar. Kira-kira begitu garis besarnya.
Mungkin kawan-kawan ada yang ditanyakan tentang etika bisnis dan profesi, khususnya etika akuntan. Ini kan kita sudah masuk ke etika-etika akuntan. Oke? Ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan siapakah dan membahas apakah yang akan maju? Ya, siapa minggu depan? Saya, Pak. Lionel. Siapa? Lionel. Ya. Oke. Ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya kita akan akhiri perkuliahan hari ini dengan doa. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Dan semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan atas perkuliahan hari ini, juga untuk keberhasilan Anda menyelesaikan kuliah pada semester ini, bahkan untuk perkuliahan di Universitas Tanjung. Kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Doa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok ya di akuntansi, manajemen strategi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Dan. Sehat, Pak.